Assalamualaikum adik-adik pejuang UTBK sekalian. Kali ini kita akan bahas soal TKA Fisika untuk UTBK Sains Tek. Oke adik-adik, langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah silinder homogen bermasa M, berjari-jari R, menggelinding tanpa slip, turun dari ketinggian H. Kalau kita gambarkan seperti ini adik-adik. Oke. Kemudian ada silinder, ya. Silinder homogen ini sama dengan silinder Fajal ya adik-adik. Oke, masanya M, jari-jarinya R, ya. Kemudian dari ketinggian H ini adik-adik. Oke, sudut kemiringannya alfa. Pertanyaannya adalah momentum silinder terhadap sumbu pusat massa setelah mencapai dasar. Momentum sudut, ya. Momentum sudut itu kan L, I kali omega. Oke, berarti kita harus dapat omeganya adik-adik. Adik-adik di sini kan silindernya menggelinding. Menggelinding berarti ketika dia bergerak terjadi energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Jadi di sini karena ada ketinggian awal, nanti di akhirnya dekat di sini ya, di akhirnya di sini ya. Kemudian ada dua kecepatan, di mana kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ini berarti dia hukum kekekalan energi mekanik, tapi untuk benda yang menggelinding. Jadi rumusnya EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awal kan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Oke adik-adik, kita lihat di sini energi potensial 1 kan massa kali gravitasi kali ketinggian. Di sini pertama kali silindernya menggelinding dari ketinggian H, itu di awal ini tidak dikasih tahu kecepatannya, berarti di sini dia dianggap lepas dari atas ini, berarti dia kecepatan awalnya 0 di sini. Berarti energi kinetiknya 0. Yang akhir adalah di posisi di sini ya, ini kan acuan kita ya, tanah ya di dasarnya. Berarti energi potensial di sini juga 0. Tetapi energi kinetik di sini ada dua, ada energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Ya ini yang harus adik-adik pahami ya. Oke, di sini M kali G kali H. Energi kinetik translasi kan setengah kali M kali V kuadrat. Energi kinetik rotasi setengah kali I kali omega kuadrat. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke sini ya adik-adik. Oke, M kali G kali H, yang ini ya, kita lanjutkan. M kali G kali H sama dengan setengah MV kuadrat, ya, ditambah energi kinetik rotasinya setengah I, inersianya setengah M R kuadrat ya adik-adik. Ini adalah silinder pecah, setengah MR kuadrat. Kemudian omega kuadrat. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Karena kita butuh omega ini, di sini kita cari omeganya berapa. Di sini adik-adik M-nya langsung bisa kita coret. Karena di setiap ini ada M. Ya, tinggal gravitasi kali H setengah kali kecepatan yang ini ya, kecepatan ini ada dirubah ke dalam ya, hubungannya dengan omega V, omega kali R. Berarti ini omega kali R kuadratkan. Setengah kali setengah seperempat R kuadrat, ini omega kuadrat. Oke adik-adik, kita lanjutkan. G kali H sama dengan setengah omega kuadrat kali R kuadrat tambah seperempat. Ini boleh kita buat omeganya dulu. Omega kuadrat kali R kuadrat. Setengah tambah seperempat adik-adik. Setengah ini kan sama dengan 2/4. 2/4 tambah seperempat jadi 3/4 omega kuadrat R kuadrat. Oke. Oke adik-adik, kita kali silangkan yang ini adik-adik. Sehingga menjadi
3 omega kuadrat R kuadrat sama dengan 4 kali G kali H. Sehingga omega kuadrat sama dengan 4 kali G kali H per 3 R kuadrat. Oke adik-adik, kita sambung ya di sini. Sehingga ya omega saja diakarkan ini adik-adik. 4 kali G kali H dibagi 3 R kuadrat. Itu omeganya saja ya. Oke, sehingga ini bisa diakarkan adik-adik. Akar 42, akar R kuadrat R. Yang G dengan H tak bisa diakarkan. Begitu juga 3. Jadi bisa diakarkan, kita akarkan 2 per R kuadrat jadi R. Jadi 2 per R G kali H kali 3. Ini omeganya adik-adik. Yang ditanya adalah I kali omega, yaitu momentum sudut. Oke, kita masukkan ya. Inersia dari silinder pejal setengah kali M kali R kuadrat ya, kali omeganya yang kita dapatkan ini 2 per R kali akar G kali H per 3. Oke, R-nya bisa kita coret 1 adik-adik ya, sehingga ini 2 juga bisa kita coret, sehingga tinggal M kali R ya, sehingga hasilnya adalah M kali R ya kali akar G kali H per 3 ya. Jadi jawabannya M kali R akar GH per 3. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Sebuah silinder pejal menggelinding tanpa selip dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder di puncak 80 cm per sekon. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, maka laju silinder pada posisi 18 cm titik puncak adalah. Oke adik-adik, kita lihat kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, ini silinder pejalnya. Pertanyaannya itu ketika posisinya 18 cm dari titik puncak. Berarti kita anggap nih sebagai acuannya ya. Berarti di sini posisinya nanti ya. Oke, kemudian ini kecepatan awalnya sudah ada, yaitu 80 cm per sekon. Ya, ini kalau kita jadikan meter per sekon 0,8 meter per sekon. Kemudian laju silinder pada posisi 18 cm ya. Ini 18 ini kita rubah ke meter jadi 0,18 meter. Oke adik-adik, ini juga hukum kekekalan energi mekanik dan ini terjadi dua gerak rotasi dan translasi. Maka rumusnya EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Oke, EK-nya yaitu EK translasi tambah EK rotasi ya, ditambah EP1 sama dengan EK di sini juga EK translasi kedua ditambah EK rotasi kedua ditambah EP2. Jadi ada dua geraknya, energi kinetik translasi dan rotasi ya adik-adik. Di sini EK translasinya itu setengah MP1 kuadrat ditambah ini setengah I kali omega kuadrat, ini M kali G kali H. EK2 nya setengah I kali omega kuadrat ditambah yang rotasinya ya, ini yang rotasi, ini translasi. Translasinya setengah MP kuadrat ya. Energi potensial 2-nya kita anggap ini sebagai acuan, maka di sini 0. Ya, kita lanjutkan adik-adik di sini. Setengah kali M kali V1-nya 0,8 dikuadratkan ditambah setengah I-nya yaitu setengah M R kuadrat dikali omeganya ya. Omega itu kita ganti dengan ya omega sama dengan V bagi R ya. Jadi omega kuadrat V kuadrat bagi R kuadrat. Kemudian di sini M kali GH-nya, M kali gravitasi kali ketinggiannya itu 18 cm 0,18. Oke adik-adik, sebelah sini setengah inersia yaitu setengah M R kuadrat. Omega kuadrat itu jadi V kuadrat per R kuadrat ditambah setengah kali
MV kuadrat. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Ini kita lihat adik-adik, M-nya semua ada, bisa kita coret. Oke, jadi setengah kali 0,8 kuadrat. Ini 0,8 ini semuanya boleh 0,8 ya, tapi boleh kita ganti dulu dengan V ya, supaya sama dengan sini ya. Setengah dengan setengah seperempat. R kuadratnya kita coret jadi V kuadrat, jadi dia sama ya variabelnya. Oke, ini gravitasi kita ambil 9,8 adik-adik, ini 0,18, ini seperempat. R kuadratnya juga dihapus ya, dicoret, jadi seperempat V kuadrat tambah setengah, ini seperempat ya adik-adik, ini seperempat V kuadrat ditambah setengah V kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan. Setengah tambah seperempat ini kan 3/4 adik-adik. 3/4 V kuadrat ditambah 9,8 dikali 0,18 itu 1,764. Nanti adik-adik bisa cek perkaliannya ya. Seperempat tambah setengah itu 3/4 V kuadrat. Adik-adik kita lanjutkan. Ini kecepatan yang pertama, ini kecepatan yang kedua. Oke, kita masukkan kecepatan yang pertama tadi adik-adik, ini berarti 3/4 kali 0,8 kuadrat ya. Kecepatan pertama kan 0,8 tambah 1,74, 3/4 V kuadrat. 0,8 dikuadratkan, kemudian dikali 3, kemudian dibagi 4 ya adik-adik, hasilnya adalah 0,48 ya. Ini 0,48 ini dari 0,8 kuadrat, kemudian dikali 3, kemudian dibagi 4 ya. Ini 1764 ya adik-adik, 1764 ditambah 1,764 sama dengan 3/4 V kuadrat. Ini kita tambahkan adik-adik jadi 2,244, 3 V kuadrat per 4. Ini kita kali silangkan adik-adik, 2,244 dikali silang dengan 4, maka hasilnya adalah 8,976 ya, sama dengan 3 V kuadrat. Sehingga V kuadratnya 8,976 bagi 3, jadi V kuadrat sama dengan 2,992. Ini kalau kita jadikan V saja tentu kita akarkan 2,992. Ini V kuadrat kan 2,992. Sehingga V-nya diakarkan, jadi hasilnya 1,73 meter per sekon. Ini jika kita jadikan cm per sekon kali 100 ya, 173 cm per sekon. Ya, jadi jawabannya 173 cm per sekon. Jawabannya B. Jadi semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi UTBK SBMPTN. Semoga berhasil. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.